Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ahmi Channel. Dan gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat aja. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang biaya dari Jakarta menuju Lombok ya. Tapi biayanya via bawah, yaitu via darat dan via laut, bukan via udara. Karena kemarin pas kita perjalanan dari Jakarta ke Sumbawa, banyak juga tuh yang nanya berapa biaya perjalanan kita dari Jakarta menuju Sumbawa. Dan kali ini saya akan hanya menjelaskan sampai Lombok aja. Karena kebanyakan yang nanya hanya sampai Lombok, karena Lombok merupakan destinasi wisata selain Pulau Bali. Dan biayanya apa aja? Saksikan video ini sampai selesai. Ini guys, yang pertama biayanya yaitu tiket kereta api ya. Jadi kita berangkat dari Jakarta dulu ke Surabaya. Setelah itu baru nanti trip lanjutannya Surabaya ke Lombok. Dan tiket kereta api dari Jakarta ke Surabaya kemarin kita mendapatkan di harga 170.000 per orang. Kita naik kereta api Dharma Wangsa rute Jakarta Pasar Senen dan Surabaya Pasar Turi. Dan perjalanan itu ditempuh selama waktu 11 jam. Jadi 11 jam lumayan di kereta. Tapi syukurnya karena kemarin PPKM, jadi di kereta itu lumayan lega guys. Karena kursinya itu harus jaga jarak ya. Jadi kan kursinya hadap-hadapan. Ya kalau kereta ekonomi kan hadap-hadapan tuh, kecuali kereta bisnis atau eksekutif mungkin kursinya seatnya satu-satu. Tapi kalau ekonomi itu dua-dua dan saling berhadapan. Tapi karena PPKM kemarin sehingga satu kursi itu hanya boleh ditempati oleh satu orang. Sehingga kita cukup lega dapat kursinya. Jadi satu gimana ya? Pokoknya dua kursi itu ya kita cuma berdua doang lah hadap-hadapan. Jadi nggak ada orang lain sehingga lebih nyaman. Dan dari Surabaya Pasar Turi kita menuju ke pelabuhan Tanjung Perak untuk menaiki kapal. Jadi kapal yang dari Surabaya menuju Lombok itu ada 3 guys, ada 3 kapal. Yang pertama itu kapal KMP Legundi, yaitu yang berangkatnya kalau dari Surabaya ke Lombok kalau nggak salah harinya hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Yang kedua ada kapal DLN Osis. Nah ini kapal swasta, berangkatnya jadwalnya sama dengan kapal Legundi, yaitu Selasa, Kamis, Sabtu. Sedangkan kalau yang ketiga yaitu kapal DLN Batu Layar, itu kapalnya berangkat setiap hari Senin, Rabu dan hari Jumat dari pelabuhan Tanjung Perak menuju pelabuhan Lembar di Lombok Barat. Ya. Tiket Grab kita kemarin, ongkos Grab ya, karena kita menggunakan Grab Car dari stasiun Pasar Turi menuju pelabuhan Tanjung Perak itu kemarin kita dapat harga 30.000 lah ya. Sebenarnya nggak nyampe 30.000 tapi kita lebihin, kita genapin 30.000 dan itu sampai pelabuhan Tanjung Perak. Tapi sebelum sampai di pelabuhan Tanjung Perak kita diwajibkan, kalau kita menggunakan kapal DLN Batu Layar atau DLN Osis karena mereka satu perusahaan, jadi sebelum kita berangkat kita membeli tiket di kantornya dulu. Tapi kantornya masih dekat-dekat dari pelabuhan Tanjung Perak. Yaitu tiket kapal feri dari Surabaya menuju Lombok itu seharga 92.000. Ya 92.000 itu udah tiketnya ya, belum termasuk makan. Jadi ada kupon makannya juga buat kalian yang pengen beli kupon makan di kapal DLN Batu Layar ataupun di DLN Osis, itu tiket makannya 15.000 per orang. Ya 15.000 per orang. Ya setelah sampai atau setelah kita membeli tiket dari kantornya DLN Batu Layar atau DLN Osis, kita menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Ya kalau jalan kaki bisa aja, tapi kalau mau naik ojek juga bisa ya. Dan sampainya di pelabuhan Tanjung Perak kita
menunggu di ruang tunggu penumpang. Jadi ruang tunggunya cukup luas guys. Ya banyak kursinya juga, dan banyak juga yang menyediakan tikar ya, sewa tikar ke abang-abangnya. Biasa banyak yang keliling. Jadi kalau kalian maunya lesehan sambil istirahat meluruskan pinggang, itu bisa kalian sewa tikernya. Tapi kemarin kita nggak sewa tikar, kita ya nunggu aja duduk di kursi. Ya kalaupun kursinya kosong kita bisa tiduran di kursinya. Dan jadwal kapal DLN Batu Layar atau DLN OSIS, karena kita naiknya kemarin DLN Batu Layar, itu biasanya jadwalnya malam guys. Jadi nyampe Lembar itu malam, bahkan sampai tengah malam. Jadi dia baru berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Lembar itu sekitar subuh, ataupun mungkin bisa pagi baru berangkat. Karena bongkar muat kapal bisa memakan waktu 4-5 jam. Nah, perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Lembar itu kurang lebih 21 jam. Jadi lumayan lama kita di kapal, 21 jam. Tetapi untungnya di kapal DLN Batu Layar itu disediakan tempat tidur untuk penumpang, dan itu gratis guys. Dan itu gratis dan bisa ditempati ya sesuai kita mau di mana aja. Jadi tempat tidurnya itu seperti hotel kapsul. Ya kalau kita lihat hotel kapsul kan ya tingkat, terus ya sepetak itu, seukuran diri aja tidurannya. Tapi alhamdulillah ada kasurnya, dan tempatnya juga relatif nyaman ya, karena disertai dengan pendingin ruangan di pojok-pojoknya. Dan terminal untuk listrik juga, untuk tempat ngecas HP, ngecas laptop dan sebagainya juga cukup banyak. Jadi kita cukup nyaman, bisa sambil ngecas HP, sambil tiduran, tinggal kita pantau HP kita. Dan berikutnya dari Pelabuhan Lembar kita sampai, biasanya sampainya kemarin kita perjalanan itu sampai pada pukul 4 subuh. Jadi sampai Pelabuhan Lembar itu pukul 4 subuh. Dan kita kemarin menggunakan travel ya, menuju terminal Mandalika atau terminal Damri di Mataram. Jadi perjalanan dari Lombok Barat menuju Mataram itu kurang lebih setengah jam guys. Dan kalau jalanan sepi ya mungkin bisa lebih cepat dari itu. Dan ongkos travel rata-rata per orang itu 30.000 ya. 30.000 untuk travel yang ya sejenis angkot ya, sejenis kalau di Jakarta mungkin kayak Metro Mini ya. Tapi kalau mau yang lebih mewah lagi bisa pesan Grab, tapi Grab nggak 24 jam ada kayak di Jakarta. Sehingga kalaupun mau pesan Grab atau pesan taksi online itu harus kita punya nomor pribadi drivernya supaya bisa janjian ketemu jam berapa dan jemput di mana. Ya, jadi itu. Dan sehingga total yang kita habiskan dari Jakarta menuju Surabaya, yaitu kereta Jakarta Surabaya 170.000. Terus ongkos Grab dari stasiun Pasar Turi menuju Pelabuhan Perak 30.000. Lalu kapal penyeberangan dari Surabaya menuju Lombok itu 92.000. Dan ongkos travel atau angkutan umum dari Pelabuhan Lembar ke Terminal Mandalika di Mataram itu 30.000. Sehingga dari Jakarta Surabaya dengan via darat dan laut menghabiskan biaya 322.000. Dan itu belum termasuk makan. Nah, gimana caranya biar makannya lebih hemat? Ya, kalau kita kemarin dari rumah itu udah masak guys. Jadi kita masak di rumah, lalu berangkat, dan di kereta kita bisa makan makanan dari rumah karena belum terlalu lama waktunya sehingga masih fresh. Dan untuk di kapal kemarin kita stok bawa lontong ya, lontong sendiri, rebus sendiri, sama telur rebus. Jadi kita di kapal itu makan lontong sama telur rebus. Dan di kapal DLN Batu Layar hampir rata-rata semua kapal rute Surabaya Lombok ada yang jualan bakso guys, sama soto. Dan baksonya harganya 20.000. Tapi kalau di kapal DLN Batu Layar kemarin baksonya lumayan enak dan lumayan lengkap menunya. Ya ada tahunya, terus ada mie-nya juga. Ya pokoknya baksonya juga enak. Apalagi ditambah lontong kita bawa dari rumah sama telur rebus. Jadi
20.000 pun ya sudah kenyang. Jadi itu untuk menghemat makan ya, biaya makan. Kalau dijalankan ya mungkin agak mahal kita beli. Mungkin seperti itu. Dan total waktu perjalanan yaitu Jakarta Surabaya 11 jam, Pasar Turi Pelabuhan Perak 15 menit, Surabaya Lombok 21 jam, Lembar ke Mandalika Mataram 30 menit. Sehingga waktu yang dihabiskan kurang lebih ada 32 jam. 32 jam perjalanan, dan itu belum termasuk kita menunggu kereta datang dan kita menunggu juga kapal nyandar di pelabuhan. Oh ya, perbandingan kalau kita naik pesawat sama naik kapal via bawah atau via atas ya, mana yang lebih murah? Kalau menurut saya, kalau berbicara lebih murah lewat bawah. Tetapi kalau mau nyaman itu lewat atas. Kenapa? Karena biayanya tidak jauh beda guys. Tetapi untuk kenyamanan jauh beda. Kalau kita naik pesawat dari Jakarta Lombok, itu harga tiket yang paling murah bisa mencapai 600.000 ya, 600.000. Dan kita di pesawat cuma 2 jam dari Jakarta Lombok, langsung rutenya tanpa transit, itu bisa sampai. Sedangkan kalau kita lewat bawah memang murah, 322.000 ya, taruhlah 400.000 sama makannya ya, selisih 200.000. Tetapi itu memakan waktu selama 32 jam ya. Untuk efektif ya mungkin naik pesawat lebih nyaman. Tetapi berhubung kemarin kalau naik pesawat persyaratannya harus tes PCR, yang sedangkan tes PCR-nya itu adalah per orang 900.000 ya, bayangkan tiketnya lebih murah daripada tes PCR-nya. Tes PCR-nya ya hampir 2 kali lipat lah daripada harga tiket pesawat. Sehingga banyak yang memilih lewat bawah, termasuk kami ketika pulang kemarin ke kampung istri saya, ke Sumbawa Barat, yaitu di Taliwang. Nah, itu kami lewat bawah untuk menghemat biaya. Karena kalau lewat bawah persyaratannya hanya vaksin dan swab antigen. Ya, sedangkan kami hanya swab antigen di Stasiun Senen. Stasiun Pasar Senen itu di sana menyediakan tempat swab antigen. Itu biayanya cukup murah guys, cuma 85.000 khusus penumpang ya, khusus penumpang kereta api. Dan pada saat pulangnya kami swab di Pelabuhan Lembar Lombok, itu kena 150.000 per orang. Jadi biayanya 2 kali lipat daripada biaya swab antigen di Jakarta. Ya meskipun begitu tapi tetap lebih murah lewat bawah dibandingkan lewat atas. Karena lewat atas tes PCR 900.000, pulang pergi aja udah 1.800.000. Ya kalau berdua 3.600.000 itu tes PCR-nya doang. Ya, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari segala penyakit, yang terutama penyakit corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.